Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhabalar. Jadi hari ini aku akan share ke teman-teman semua cara perpanjang izin tinggal di Turki. Jadi besok itu aku bakal perpanjang izin tinggal dan aku kayak mikir boleh tuh kayaknya share cara perpanjang izin tinggal di sini kayak gimana. Jadi teman-teman di Indonesia atau teman-teman yang di Turki dan baru datang ke sini terus kayak masih bingung-bingung cara perpanjang izin tinggal, terus kayak berkas-berkasnya apa aja. Nih, di sini di video ini aku akan mencoba membagikan persyaratan terus kayak berkas-berkas apa aja yang dibutuhkan untuk perpanjang izin tinggal di sini. Oke, jadi tadi tuh aku baru banget ambil kayak Orange Belgesi. Jadi Orange Belgesi itu kayak surat pernyataan kalau kita itu masih mahasiswa aktif di sebuah kampus. Dan tadi aku habis ke kampus terus ambil Orange Belgesi aku, karena salah satu syarat buat perpanjang izin tinggal adalah pas kita datang ke tempatnya buat appointment sama mereka, nah kita itu harus ngasih Orange Belgesi yang tanda tangan basah kayak gini. Kelihatan. Jadi kayak stempelnya terus tanda tangannya itu basah, dan yang harus dibawa adalah yang original. Karena sebenarnya kan ambil surat pernyataan mahasiswa ini kan bisa lewat aplikasi, tapi kalau buat perpanjang izin tinggal biasanya tuh nggak diterima. Cuman untung-untungan gitu sih, kadang petugasnya ada yang nerima, kadang ada yang enggak. Jadi aku jaga-jaga bawa yang original dan tanda tangan asli. Oke, langsung aja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau perpanjang izin tinggal itu, buat yang baru ataupun yang perpanjang, itu bisa langsung ke website. Nanti websitenya aku taruh di sini atau di sebelah sini. Nanti aku taruh di situ. Nah, di situ di websitenya itu kita bisa pakai bahasa Inggris, bahasa Turki, kalau nggak salah ada bahasa Arab sama bahasa Rusia di sana. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman mau cari aman dan kayak nggak ada error-error itu, biasanya pakai bahasa Turki. Nah, buat teman-teman yang baru dan masih belum bisa bahasa Turki itu bisa minta tolong sama temennya atau kakak kelasnya yang bisa bahasa Turki buat bantu isiin. Jadi teman-teman siapin aja berkas-berkas buat ngisinya. Terus abis itu nanti temennya atau kakak kelasnya yang ngisiin langsung di websitenya kayak gitu. Nah, waktu di websitenya itu jadi bakalan ada banyak kayak section-section gitu. Teman-teman isi aja, itu gak susah kok, gak ribet juga data-datanya. Cuma butuh paspor, terus asuransi kesehatan, sama foto paling. Nah, fotonya itu kadang suka error gitu loh. Kalau misalnya fotonya nggak sesuai sama ukuran yang diinginkan, teman-teman bisa pakai website di Google buat resize fotonya atau edit sendiri di Photoshop. Biasanya aku tahun kemarin tuh kalau nggak salah aku edit sendiri di Photoshop biar sesuai ukurannya sama yang diminta di website. Tapi tahun ini aku pakai resize foto di Google dan itu bisa juga. Jadi aku pakai foto yang udah diedit di situ. Terus abis itu sisanya udah sih, sama nomor ikamet. Paling nomor ikamet itu nomor kartu izin tinggal kita ya. Jadi yang dibutuhin buat daftar di websitenya itu foto online, terus abis itu asuransi. Ini yang penting. Jadi sebelum isi data diri di website imigrasi Turki itu kita harus punya asuransi dulu, asuransi kesehatan, nomor ikamet, nomor paspor, udah sih. Nah, abis itu kalau misalnya kita udah selesai ngisi data diri, kita bisa pilih tanggal buat appointment dulu, buat rendezvous. Jadi buat milih tanggal appointment itu teman-teman bisa pilih. Kalau misalnya di tempat imigrasi di kota teman-teman semua itu ada lebih dari satu tempat, itu bisa milih. Tapi kalau misalnya di bursa sendiri dia cuma satu, jadi nggak ada pilihan tempat, cuma ada pilihan tanggal sama hari, sama jam. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sama jadwal masing-masing, mau tanggal berapa, mau jam berapa, terserah. Nah, setelah itu teman-teman bisa bayar. Nah, bayarnya ini update tanggal bulan Oktober tahun 2022 itu seharganya 160 tele. 160 tele itu nanti aku taruh rupiahnya di sini. Nah, itu buat 1 tahun izin tinggal. Biasanya sih 1 tahun, cuman kita tuh bisa apply buat lebih dari 1 tahun. Dan itu tergantung si petugas di imigrasinya nanti mau ngasih ke kita atau enggak gitu. Tapi minimal pasti 1 tahun. Nah, bayarnya itu ada 2 cara. 2 caranya adalah online dan offline. Nah, kalau misalnya online itu bisa pakai kartu ATM Turki teman-teman semua, itu bisa dipakai. Tinggal masukin nomor kartunya aja. Nanti kwitansinya itu akan dikirimin lewat Gmail. Nah, tapi aku pernah pengalaman kwitansi online-nya itu tuh nggak keluar. Jadi nggak kekirim gitu loh. Nah, terus aku pernah mencoba kasih kayak
biasanya kan kalau di M-Banking itu kan ada kayak bukti transaksi gitu kan. Aku coba bawa bukti transaksi itu pas aku appointment ke kantor imigrasi dan itu nggak diterima. Jadi menurut aku kalau mau cari aman mending bayar offline. Kalau misalnya bayar offline itu kita bisa ke kantor pajak di kota masing-masing. Terus abis itu kita tinggal bilang mau bayar izin tinggal, nanti langsung kasih uangnya ke mereka, terus nanti mereka kasih kwitansi offline dan itu lebih aman. Karena waktu kejadian aku yang kwitansi online aku itu nggak keluar dan aku cuma bawa bukti transaksi doang, itu nggak diterima dan sama mereka dibilangnya kayak nggak masuk itu. Jadi kayak hitungannya aku masih belum bayar pajak buat izin tinggal itu gitu. Jadi aku harus bayar 2 kali padahal aku udah bayar sebelumnya. Nah kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua hati-hati aja. Buat jaga-jaga aja mending bayar offline aja. Oh iya, ada satu lagi. Kalau misalnya teman-teman mau pas ngisi data diri, kalau misalnya pas teman-teman ngisi data diri di website itu, kalau bisa buka websitenya jangan pakai HP karena suka error. Jadi pakainya laptop. Terus kalau misalnya mau bayar online juga jangan pakai HP. Jadi pakainya pakai laptop. Oke? Nah, tadi itu kan ada beberapa cara buat ngisi data diri lewat website, buat daftar dan bikin appointment ke kantor imigrasi Turki setempat kan. Nah, setelah itu, pas kita appointment, datang ke tempatnya langsung buat ngasih berkas-berkas kita. Berkas apa aja sih yang diperlukan? Nah, berkasnya akan aku sebutin di sini. Dan kalau misalnya teman-teman kayak lupa atau kayak mau lebih yakin lagi untuk ngecek lagi kayak cross check data-data sebelum datang ke kantor imigrasi kota setempat itu di form registrasinya itu, nah, bakal ada section requested documents. Nah, di situ teman-teman bisa cross-check berkas-berkasnya sebelum datang ke kantor imigrasinya. Jadi nggak ada yang ketinggalan lagi. Karena kalau misalnya ada yang ketinggalan, biasanya itu mereka kasih waktu sebulan. Kalau misalnya sebulan itu, di dalam sebulan itu kita belum ngasih berkas yang kurang, nah sama mereka pendaftaran kita itu atau registrasi kita itu dihapus. Jadi kayak kita harus registrasi ulang lagi gitu. Nah, oke, berkas-berkas yang diperlukan pas kita appointment datang ke tempat kantor imigrasi kotanya langsung buat ngasih berkas-berkas kita itu adalah paspor asli. Ini penting banget paspor asli karena kalau misalnya kita nggak bawa paspor, walaupun semua berkas kita yang lain lengkap, itu nggak bakal diterima sama mereka. Jadi kita harus bikin ulang pengajuan izin tinggal ulang gitu. Nah, itu paspor asli. Terus kalau misalnya kita habis perpanjang paspor, nah kita bisa bawa dua-duanya. Jadi paspor lama sama paspor baru kita itu kita bawa aja buat mereka lihat dan mereka cek kayak gitu. Nah, terus habis itu kita bawa paspor fotokopi. Nah, paspor fotokopi, terus habis itu ikamet fotokopi, terus habis itu ikamet asli jangan lupa. Terus form registrasinya, registrasi bahwa kita udah ngajuin diri atau ngajuin perpanjang izin tinggal. Terus asuransi kesehatannya kita bawa, kita print semua itu. Terus dekonnya, dekon itu kayak kwitansinya. Nah, yang tadi aku bahas, kalau misalnya kita bayarnya online berarti kita print dulu kwitansinya terus dibawa. Kalau misalnya bayarnya offline berarti ya dibawa langsung. Terus abis itu Orange Belgesi atau surat pernyataan mahasiswa itu juga yang tadi aku bilang sebenarnya bisa lewat aplikasi, tapi lebih amannya kalau misalnya kita ambil langsung dari kampus, terus abis itu pakai tanda tangan basah. Terus abis itu kita bawa foto biometrik. Foto biometriknya itu harus bawa, aku cek, 4. Foto biometriknya itu bawa 4. Nah, pengalamanku, aku pernah bawa ukuran yang 3x4. Terus sama mereka kayak, kamu nggak bawa lagi kita yang lebih besar ukurannya gitu. Terus aku bilang waktu itu, aku nggak bawa lagi. Terus akhirnya mereka terima. Nah, berarti kayaknya dari situ aku belajar kalau misalnya ukurannya lebih besar dari 3x4 itu lebih baik. Terus abis itu adres Belgesi. Adres Belgesi itu kayak surat keterangan tinggal. Jadi kayak alamat di situ, di surat itu akan tertulis alamat kita, terus data diri kita. Nah, itu yang harus kita bawa. Dan itu bisa diambil dari aplikasi. Jadi surat keterangan tinggal sama surat keterangan mahasiswa itu, dua ini bisa kita ambil dari aplikasi namanya IDFlat. Jadi waktu itu juga aku pernah bikin video yang aku habis urus alamat. Nah, itu nanti aku taruh logo IDFlat di sini. Nah, itu tinggal teman-teman ambil dari situ. Nanti aku taruh juga di aplikasi tersebut bagian buat ambil surat keterangan mahasiswa sama buat ambil surat keterangan tinggalnya itu di bagian mana. Di sana kantor imigrasi Bursa. Nah, di sana.
Oke, jadi gitu cara bikin ikamet. Semoga bermanfaat. Salah video ada gue, bye.